Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin bolu pandan coklat panggang pakai metode all-in-one. Aku selalu suka dengan cara ini karena hasil bolunya jadi lebih lembut daripada cara biasanya. Resep ini juga sangat mudah dan aku juga bakalan kasih tips biar motif bolunya tetap cantik, tidak tenggelam ya. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 5 butir telur utuh suhu ruang, 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan, 150 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 15 sendok makan, 15 gram tepung maizena atau setara dengan 1,5 sendok makan, 15 gram susu bubuk atau setara dengan 1,5 sendok makan, dan setengah sendok makan SP. Teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet. Berikutnya kita mixer semua bahan ini sampai mengembang putih dan kental berjejak. Untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Aku mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kemudian kita naikkan ke kecepatan paling tinggi. Nah, ini aku pakai mixer dari Idealife tipe IL221B. Nah, setelah 10 menit di mixer, adonannya sudah mengembang, kental, berjejak, serta licin seperti ini. Bisa kita matikan mixernya. Berikutnya kita tuang campuran 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan 50 ml minyak goreng, atau kalau mau pakai full margarin 150 gram juga boleh ya. Lalu kita nyalakan lagi mixernya menggunakan kecepatan paling rendah aja, cukup asal tercampur rata ya. Oke, aku rasa ini udah cukup, bisa kita matikan mixernya. Kemudian aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan supaya hasil bolunya nanti tidak bantat ya teman-teman. Nah, adonannya udah tercampur rata, kemudian aku ambil 3 sendok sayur seperti ini untuk membuat motif coklatnya. Dan sementara yang ada di wadah besar ini kita tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, bisa kita sisihkan dulu. Sementara yang ada di mangkuk kecil kita tambahkan dengan pasta coklat black forest secukupnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan di sini saya sudah siapkan loyang tulban gelombang dengan diameter 22 cm. Loyangnya udah aku oles pakai olesan Carlo ke seluruh bagian sisi dalam loyang ya. Kemudian ambil adonan coklat, lalu kita masukkan di beberapa titik saja seperti ini sambil diratakan. Kemudian tuang setengah adonan pandan. Kemudian kita tuang lagi adonan coklatnya. Kemudian kita timpa lagi menggunakan adonan pandan sampai habis. Dan sebelum membuat motif, kita hentakan dulu adonannya supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap.
Kemudian kita tambahkan motif di atasnya. Untuk motifnya itu bebas ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Dan jangan khawatir motifnya akan tenggelam ya. Kalau adonannya teman-teman itu udah bagus, walaupun kita tambahkan dengan margarin semua, motifnya itu tidak akan tenggelam ya. Jadi menurut pengalamanku, motif tidak tenggelam itu tergantung dengan adonannya ya. Kalau teman-teman menggunakan bahan-bahan yang masih fresh, tentunya adonannya akan bagus dan hasilnya juga akan mengembang dengan sempurna dan motifnya tidak tenggelam. Dan yang paling utama, pastikan emulsifiernya masih bagus ya, karena menurut pengalamanku emulsifier itu sangat-sangat berpengaruh ya. Nah, ini akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 50 menit atau tergantung dengan oven masing-masing. Oke, setelah dipanggang 50 menit, bolunya udah matang, ini bisa kita angkat. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, motifnya cantik banget, bolunya mengembang dengan sempurna. Nah, dalam keadaan masih panas-panas, langsung aja kita keluarkan bolunya dari dalam loyang. Nah, kalau bolunya udah dingin, langsung aja kita potong menggunakan pisau yang tajam. Nah, dari hasil potongannya teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau bolunya ini berpori-pori sangat kecil. Teksturnya juga super lembut dan juga empuk banget. Dan motifnya juga cantik, tidak tenggelam. Tuh, bisa teman-teman lihat sendiri ya, kalau cake-nya benar-benar selembut itu teman-teman. Selain lembut, untuk rasanya juga ini nggak diragukan lagi ya, super enak dan meleleh di mulut, pokoknya tidak seret di tenggorokan, cocok banget buat temen minum teh di rumah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini, jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin bolu santan pandan coklat pakai metode all in one. Cuma pakai 3 butir telur aja, hasilnya jumbo dengan teksturnya yang super duper empuk, super duper lembut, pori-porinya rapat, bolunya super menul kayak kapas. Cara bikinnya juga sangat mudah, dijamin anti gagal, pemula pasti langsung bisa membuatnya di rumah. Nah, buat yang mau tahu cara pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya, ikuti terus videonya sampai selesai. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan loyangnya dulu. Ini aku gunakan loyang dengan diameter 20 cm. Olesi seluruh permukaan loyang dengan tipis-tipis margarin.
Setelah terolesi semua seperti ini, kemudian kita taburi atasnya menggunakan sedikit tepung. Kemudian kita goyang-goyangkan supaya merata. Setelah selesai, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, siapkan casserole pan yang udah aku isi air dan ini akan aku masak sampai mendidih untuk melelehkan 70 gram margarin. Ini aku melelehkan margarinnya dengan api kecil ya. Nah, kalau udah meleleh kayak gini, matikan api kompornya dan ini kita tunggu sampai agak hangat baru kita gunakan. Sambil nunggu margarinnya hangat, kita bikin adonannya dulu. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 3 butir telur suhu ruang. Aku gunakan yang ukuran cukup besar. Seperti yang aku bilang di awal, karena kali ini kita menggunakan metode all in one, jadi kita masukkan semua bahan menjadi satu kecuali margarin. Nah, ini aku masukkan 115 gram tepung terigu protein sedang dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita ayak dulu biar nggak ada bahan yang bergerindil. Kemudian masukkan 115 gram gula pasir, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, setengah sendok teh SP. Teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet. Nah, setelah semua bahannya masuk, lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah dulu ke kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang putih kental dan mengkilap. Di 3 menit yang pertama, ini akan aku mixer menggunakan kecepatan paling rendah, tujuannya untuk melarutkan gula pasirnya. Setelah 3 menit berlalu, pindahkan ke kecepatan paling tinggi hingga mengembang putih dan mengkilap. Bisa dilihat adonannya ini udah putih mengembang ya, dan bila kita angkat gagang mixernya, dia jatuhnya akan berlipat-lipat seperti ini. Kemudian masukkan margarin yang udah kita cairkan tadi. Lalu kita mixer sebentar, cukup gunakan kecepatan rendah aja. Nah, seperti ini aku rasa udah cukup. Matikan mixernya. Dan lanjut aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata. Nah, kalau udah rata kayak gini, selanjutnya aku akan ambil beberapa sendok sayur. Untuk adonan yang akan aku ambil ini, akan aku tambahkan dengan pasta coklat black forest secukupnya. Sementara untuk adonan yang banyak yang ada di wadah, aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk hasil akhir adonannya ini masih cukup kental ya teman-teman. Nah, ini untuk adonan yang ada di wadah besar aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Aku kasih warnanya dikit aja ya teman-teman biar hasilnya nggak medok. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Oke, kalau semua adonannya udah tercampur rata, langsung aja ya kita akan tuangkan ke dalam loyang. Pertama aku tuang dulu adonan yang pandan ke dalam loyang. Kemudian aku tuangkan adonan coklat di atasnya sampai merata. Lalu hentakan beberapa kali supaya kalau ada gelembung dia bisa keluar. Nah, ini adonannya udah siap untuk kita panggang.
Sebelumnya saya sudah panaskan terlebih dahulu ovennya selama kurang lebih 10 menit. Setelah panas ovennya stabil, langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 50 menit atau hingga dia matang, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Seperti biasa aku gunakan ovennya dari Idealife yang tipe IL335. Nah, ini 50 menit udah matang bolunya, langsung aja kita keluarkan dari oven. Wah, kelihatan ya dia ngembangnya tinggi banget. Ini bisa langsung aja kita angkat dan keluarkan dari loyangnya. Nah, dari penampilannya aja udah kelihatan banget ya kalau bolunya benar-benar menul-menul banget. Oke, kalau bolunya udah dingin langsung aja kita potong-potong. Nah, saat diiris aja udah kerasa lembut banget. Walaupun menggunakan metode all in one dan cuma menggunakan 3 butir telur, tapi dia mengembang sempurna ya teman-teman. Resep ini cocok banget ya untuk pemula karena cara bikinnya super duper gampang. Nah, ini aku perlihatkan untuk hasil bolunya. Kelihatan pori-pori bolunya sangat halus ya. Tuh terlihat sangat jelas pori-porinya halus. Wangi pandan dan coklat, gurih dari santan dan margarinnya benar-benar enak banget. Serta bolunya yang super duper lembut. Ini benar-benar recommended banget untuk dicoba. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah nonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini. Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin bolu pandan pakai santan. Ini enak banget, wangi santan, teksturnya juga super lembut, bahkan jauh lebih lembut dari yang sebelumnya pernah aku bikin. Kali ini aku bikin yang ekonomis, cocok banget buat ide bakulan atau bisa juga buat sajian saat kumpul keluarga. Oke, sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langkah yang pertama, kita siapkan wadah yang cukup besar, lalu masukkan 5 butir telur ayam. Aku pakai yang suhu ruang dan ini ukuran sedang. 180 gram gula pasir, kalau suka manis boleh ditambah. Setengah sendok makan SP, teman-teman juga boleh menggantinya dengan TBM atau ovalet. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam supaya bolunya makin gurih. Kemudian kita akan mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih dan kental berjejak. Untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, kalau adonannya sudah mengembang, kental berjejak, serta licin seperti ini, bisa kita matikan mixernya. Dan untuk konsistensi adonannya, bisa teman-teman perhatikan ya, adonannya kental. Selanjutnya masukkan bahan keringnya dari 200 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 20 sendok makan. Masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal dan memudahkan kita saat mengaduk. Kemudian masukkan juga 25 gram susu bubuk dan masukkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Kemudian kita aduk-aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berterbangan. Dan lanjut kita mixer menggunakan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata. Nah, kalau udah cukup rata seperti ini bisa kita matikan mixernya.
Selanjutnya, tambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Dan tuang 100 gram margarin yang sudah dilelehkan yang aku campur dengan 50 ml minyak goreng. Atau kalau mau pakai full margarin juga bisa ya, sebanyak 150 gram. Kemudian tambahkan secukupnya pasta pandan. Kemudian kita mixer kembali asal tercampur rata aja ya, jangan terlalu lama supaya adonannya tidak turun yang bisa mengakibatkan bolunya bantat. Dan ini cukup kita mixer menggunakan kecepatan rendah saja. Dan aku rasa ini udah cukup, bisa kita matikan mixernya. Kemudian lanjut aku aduk menggunakan spatula sampai semua bahannya betul-betul tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Untuk konsistensi adonannya masih cukup kental ya teman-teman. Kemudian aku ambil secukupnya adonan untuk membuat motif di atas bolu. Sebenarnya bisa teman-teman ambil sebelum dikasih pasta pandan tadi ya. Kemudian untuk adonan yang akan kita buat motif, kita tambahkan dengan pasta coklat secukupnya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, tinggal kita simpan di plastik segitiga. Selanjutnya, siapkan loyang yang akan kita gunakan. Di sini aku menggunakan loyang persegi dengan ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Yang sebelumnya sudah aku oles menggunakan olesan Carlo. Dan langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam loyang. Setelah semua adonannya masuk, kemudian bisa kita hentakan seperti ini supaya gelembung udaranya bisa keluar. Dan kemudian lanjut kita akan membuat motifnya. Untuk motifnya bebas ya teman-teman, sesuaikan dengan selera teman-teman atau bisa juga ikuti cara yang ada di video ini ya. Dan sebelum adonannya dimasukkan ke dalam oven, pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai suhu ovennya stabil. Kemudian langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan, dan ini akan kita panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 55 menit atau sampai matang. Atau disesuaikan lagi dengan suhu oven masing-masing ya, karena biasanya berbeda. Pakainya api atas bawah ya, posisi kipas atau blowernya mati. Oke, setelah kurang lebih 55 menitan, bolunya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari ovennya. Di sini bagian permukaannya udah mulai kecoklatan ya, cakep banget warnanya. Langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Sebelum bolunya dikeluarkan dari loyangnya, kita hentakan dulu seperti ini supaya bolunya tidak menciut. Kemudian bolunya aku pindahkan dulu ke cooling rack. Kemudian aku pindahkan ke papan bolu seperti ini. Nah, ini dia bolu pandan santan panggangnya udah jadi ya teman-teman. Kalau bolunya udah dingin langsung aja kita potong. Dari potongannya aja sih udah berasa ya kalau bolunya selembut itu teman-teman, bener-bener empuk dan lembut banget. Nah, ini aku perlihatkan untuk tekstur dalamnya ya, bener-bener teksturnya lembut dan juga moist. Fluffy banget tuh, lembut banget ya teman-teman. Pori-porinya juga halus banget. Aromanya wangi banget, warnanya juga keluar cantik banget, soft tapi gimana gitu ya teman-teman. Aku tuh suka banget pakai pasta ini. Kalau kalian berteman denganku atau follow Instagramku, pasti kalian bakalan lihat storyku kemarin. Sampai bener-bener tetes terakhir pasta ini. Karena sesering itu dipakainya.
Bolunya kelihatan menarik banget ya teman-teman, meskipun tampilannya sangat simple. Gimana? Cukup mudah ya untuk cara pembuatannya. Bahannya juga ekonomis tapi bisa bikin cake yang cantik dan menarik. Pastikan pisau yang teman-teman gunakan itu tajam ya teman-teman. Saya di sini menggunakan pisau dari Ida Life. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya. Pori-porinya sangat kecil-kecil, halus banget. Teksturnya lembut, sangat fluffy. Kalau disentuh itu mirip banget chiffon cake. Bolunya terasa ringan, wangi banget loh ini teman-teman, aroma pandannya. Dan untuk rasa manisnya ini pas banget menurutku, pandannya berasa, aku suka. Dan kemudian ada rasa santan yang bikin gurih. Begitu dimakan teksturnya itu moist banget karena ada santan di dalamnya. Jujur aku suka banget dengan resep bolu santan pandan kali ini karena cara bikinnya gampang, ekonomis, juga teksturnya tuh lembut banget ya. Ada aroma pandan dan santannya juga bikin moist. Pokoknya resep ini sangat recommended buat teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini. Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya. Terima kasih.